wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suknah Esos Emsos. Saya dosen tetap dari Universitas Gajah Putih, Takengon, Aceh Tengah. Kombes saya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi. Saya menempuh pendidikan S1 di Medan, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, Jalan Sekip, Gang Damar, Medan, tahun 1979. Pendidikan S2 di Institut Agama Islam Negeri Ruksmawe, program studi Komunikasi Penyiaran Islam, tahun 2020. Adapun spesialisasi dan kepangkatan saya adalah di bidang komunikasi. Saya mengajar di semester ganjil dengan mata kuliah Manajemen Media Massa 2 SKS, Public Relation 2 SKS, Komunikasi Pemasaran 2 SKS. Kemudian Sinematografi 3 SKS, dan saya mengajar di semester genap dengan mata kuliah Pengantar Jurnalistik 3 SKS, Komunikasi Pembangunan 2 SKS, Fotografi 3 SKS, dan Komunikasi Massa 2 SKS. Adapun teknik pengajaran saya langsung di kelas tentunya pada hari ini. Saya mengajar di kelas, ada baiknya deskripsi singkat pengantar jurnalistik. Pada kesempatan ini saya mengambil mata kuliah pengantar jurnalistik. Deskripsi mata kuliah. Sebagai mata kuliah wajib pengantar jurnalistik yang berfungsi sebagai bekal mahasiswa untuk dapat mengetahui, memahami, hingga dapat mengaplikasikan bentuk perkembangan jurnalistik secara sederhana sebagai bentuk mencari berita. Mata kuliah ini memberi pemahaman tentang wartawan sebagai bagian dari kajian ilmu komunikasi. Pembahasan mata kuliah ini meliputi pengenalan dasar pembuatan berita, mulai sejarah, konsep, proses hingga perkembangan jurnalistik modern. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan konsep pembuatan berita sederhana dalam bentuk cetak dan digital. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar jurnalistik. 2. Mahasiswa mampu memahami fungsi dan ruang lingkup jurnalistik. Yang 3, mahasiswa mampu memahami tentang fakta, kelebihan dan kelemahan pers, yaitu media cetak. 4, mahasiswa mampu menjelaskan apakah fungsi jurnalistik telah dijalankan secara memadai. Yang 5, mahasiswa mencari produk media cetak, baik dalam surat kabar harian ataupun mingguan, dan tabloid, majalah, atau buletin yang beredar di publik. 6, mahasiswa membuat laporan pengamatan atau survei singkat tentang rumusan 5W tambah 1H.
yaitu what, who, where, when, why, dan how, sehingga menjadi ciri atau profil singkat dari media cetak. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan ini adalah 1. Ceramah, diskusi, praktek, dan tanya jawab. Yang kedua, tugas-tugas diberikan minimal 1 kali untuk materi tiap pokok bahasan yang telah disampaikan. Yang ketiga, ujian tengah semester dan ujian akhir semester diselenggarakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik Universitas Gajah Putih. Kemudian bentuk tugas untuk mahasiswa. Tugas-tugas sebagian besar berbentuk penyelesaian soal-soal yang dikerjakan di kelas, kemudian dikumpulkan atau dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Juga berupa tugas kelompok, berupa makalah atau artikel dan memprestasikan di depan kelas. Selanjutnya, tata tertib perkuliahan. Ada beberapa poin tata tertib perkuliahan yang harus dipatuhi di dalam Universitas Gajah Putih ini. Di antaranya, 1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan. Kedua, mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan menyerahkan surat izin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya. Seterusnya, yang ketiga, mahasiswa yang dapat mengikuti ujian tengah semester dan akhir semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 70%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 70%, tidak mengizinkannya mengikuti ujian tengah dan akhir semester. Yang keempat, jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan. Selanjutnya, yang kelima, apabila dosen tidak hadir setelah 20 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 30 menit dari jadwal perkuliahan, maka mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan absensi mahasiswa dianggap hadir. Selanjutnya, yang keenam, poin yang keenam, mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Poin ketujuh, mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sandal. Yang kedelapan, mahasiswa dilarang menghidupkan handphone, makan, merokok pada waktu perkuliahan berlangsung. Jadi inilah ada beberapa poin yang harus kita laksanakan di Universitas Gajah Putih ini.
dan di dalam persetujuan kontrak kuliah. Demikianlah kami buat bersama-sama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan, dan bila mana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak kuliah ini tetap dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Nah, demikianlah pemahaman pengantar jurnalistik. Selanjutnya akan ditampilkan video mengajar saya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan ya. Hari ini kita mempelajari perkuliahan kita, yaitu tentang mata kuliah jurnalistik. Jadi di sini sudah kita ketahui bahwa jurnalistik adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Jadi jurnalistik ini bisa kita katakan juga sebagai mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Apa yang disebarluaskan? Yaitu berita, untuk diinformasikan kepada masyarakat banyak, karena itu perlu diketahui oleh masyarakat banyak. Selanjutnya, ada sejarah jurnalistik. Di dalam sejarah jurnalistik ini ada 2 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, perkembangan media massa dari masa ke masa. Kemudian yang kedua, peran jurnalistik dalam perubahan sosial dan politik. Jadi ini keduanya, antara perkembangan media massa dengan dari masa ke masa dan peran jurnalistik dalam perubahan sosial dan politik itu tidak bisa dilepaskan. Karena itu di antara kedua poin ini harus ada, kita melihat perkembangan tentang informasi yang ada di dalam masyarakat sekitarnya dan berperan dalam perubahan sosial dan politik, baik di dalam perubahan ekonomi, baik di dalam perubahan olahraga, baik di dalam perubahan kesehatan, dan juga baik di dalam perubahan sosial kita sekarang ini. Perlu diketahui oleh masyarakat. Kemudian yang berdasarkan media itu jenis-jenis daripada jurnalistik. Yang pertama, berdasarkan media cetak, kemudian elektronik. Yang dikatakan dengan media ini, dia menggunakan media seperti apa medianya? Koran, radio. Radio itu termasuk elektronik. Kalau cetak itu termasuk koran, tabloid, majalah, dan sebagainya. Itu berdasarkan media.
Kemudian ada lagi yang berikutnya, jurnalistik, tujuan daripada jurnalistik. Yang pertama, memberikan informasi yang akurat. Yang pertama, memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada publik. Yang kedua, menciptakan kesadaran publik tentang isu-isu yang penting. Yang ketiga, mengawasi kekuasaan dan menjaga transparansi. Kemudian yang keempat, menyediakan wadah bagi diskusi publik. Jadi yang pernah kita dengar, yang pertama ini adalah memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada publik. Karena di dalam membuat berita itu, masyarakat harus percaya. Karena suatu berita itu tidak boleh diadakan, dia harus akurat. Dan di dalam menyebarluaskan berita itu harus fakta, tidak boleh dibuat-buat. Itu yang pertama, memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada publik. Karena masyarakat itu harus mempunyai berita yang betul-betul akurat, harus baru, tidak boleh basi. Jadi kalau misalnya tidak akurat, jadi setidaknya masyarakat itu tidak percaya. Selanjutnya, prinsip-prinsip jurnalistik. Di sini ada prinsip satu, ada prinsip dua. Yang prinsip satunya, kebenaran dan akurasi, menjanjikan fakta yang benar dan terverifikasi. Berarti berita itu harus menjanjikan, tidak boleh menipu daya. Memang betul-betul berita itu akurat, tidak boleh dibohongi. Kemudian yang prinsip kedua, objektivitas, menyajikan informasi secara tidak memihak. Informasi secara tidak memihak ini tidak ada yang pro di dalam pembuatan berita itu. Namanya pun tidak memihak, tidak boleh ada pro. Kalau memang di dalam menyiapkan berita itu memang betul-betul ada, memang betul-betul ada terjadi. Selanjutnya, penulisan berita. Di dalam penulisan berita ini ada struktur berita, ada bahasa berita, ada unsur berita. Di dalam struktur berita ini menggunakan piramida kembali untuk menyajikan informasi yang paling awal. Kalau boleh Ibu bertanya sama saudara, saudara tahu nggak piramida itu? Bagaimana gambarnya? Ibu, apa itu? Ya, berbentuk segitiga. Di setiap sudut itu mempunyai arti. Nah, itulah yang dikatakan dengan menggunakan unsur 5W ini tambah 1A di dalam piramida. Jadi itu untuk mempermudah kita untuk mendapatkan suatu berita atau di dalam tulisan berita. Sebenarnya untuk membuat berita ini kalau kita menggunakan rumus 5W tambah 1A, hak, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, itu sudah bisa kita memudahkan kita untuk membuat berita tersebut. Itu yang dikatakan dengan menggunakan piramida terbalik. Banyak ragamnya
caranya para media terbalik. Kemudian bahasa berita jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Tidak bertele-tele. Menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami. Siapa yang memahaminya? Para pembaca atau masyarakat atau audiens. Makanya jurnalistik ini sangat berdekatan sekali dengan komunikasi. Karena komunikasi itu, apa komunikasi? Coba ibu tanya jawab. Apa komunikasi? Sampai semester berapa saja? Penyampaian pesan kepada komunikator dengan menggunakan lambang-lambang. Nah, itulah kalau di dalam jurnalistik semua sudah di situ. Penyampaian informasi. Kemudian apalagi harus menggunakan komunikasi yang benar. Nah, inilah bahasa beritanya. Ini kan terdapat di dalam komunikasi. Makanya komunikasi dengan jurnalistik sangat berdekatan sekali. Makanya ibu sekarang ini meyakini bahwa jurnalistik itu dekat dengan komunikasi, menyambung. Oke, selanjutnya unsur berita. Unsur berita ini 5W tambah 1A, artinya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Jadi ini apa maksudnya kesemua ini? Apa? Itu kita di dalam membuat suatu berita. Apa? Apa maksudnya? Apa itu? Apa yang terjadi? Kemudian siapa? Siapa korbannya? Kemudian kapan? Kapan terjadi? Itu harus pakai tanggal, harus pakai hari. Tapi tanggal itu sama hari menentukan juga. Kalau sudah basi, kalau sudah kusam itu masyarakat sudah tak peduli. Karena masyarakat itu mengkonsumsi yang hangat-hangat, yang aktual. Jadi kata-kata itu kan ada di dalam komunikasi. Nah ini jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Kemudian apa lagi? Di mana? Di mana tempat kejadiannya tersebut? Baik itu kebakaran, baik itu kecelakaan, terus baik itu bencana alam. Kemudian mengapa? Mengapa bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi? Karena, nah itu harus ada alasan, harus ada keterangan. Misalnya kecelakaan tadi, kenapa bisa terjadi kecelakaan? Ada remblong, ya itu alasannya. Kemudian bagaimana? Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana itu bagaimana? Apakah dia kayak meninggal kayak gitu atau Ya, bagaimana keadaan korban? Rumah sakit ya? Atau langsung kubur? Atau tidak rawat? Begitu juga dengan banjir. Sudah paham kan? Sudah. Selanjutnya produk jurnalistik. Di dalam produk jurnalistik ini berita, laporan peristiwa terkini yang faktual. Berita itu di dalam pelaporannya harus fakta, harus terkini, harus baru. Tidak boleh yang lama-lama. Yang penting harus baru. Itu ya dalam pemberitaannya ya. Kemudian bicara tulisan yang menggabungkan fakta dan opini. Fakta dan opini. Berarti di dalam penulisan ini, bicara ini kan tulisan ataupun berita. Ya, menggabungkan fakta dan opini. Harus ada bukti dan pendapat. Opini itu pendapat atau ulasan. Inilah yang lagi kita pelajari, yang suruh
berita dan opini. Kemudian opini, tulisan yang berisi pandangan penulis tentang suatu isu. Misalnya seorang wartawan, wartawan itu harus memberikan pandangan tentang penulis. Apa itu bisa contohnya kira-kira? Siapa yang bisa menjawab pandangan tentang penulis? Mbak, bisa jawab? Mungkin bisa sedikit menjelaskan pandangan penulis tentang suatu isu, misalnya karena terjadi isu terjadinya longsor di suatu daerah misalnya. Terus seorang penulis atau wartawan menyebutkan pandangan mereka kenapa terjadinya longsor tersebut, begitu. Itu menurut saya. pendapat. Iya. Kalau Rehan, bagaimana Rehan? Pandangan penulis? Pandangan penulis tentang suatu isu ya. Ya. Jadi bukan misalnya kayak tadi Bu wartawan tadi bukan nulis berita gitu ya, bukan. Mungkin nanti pandangannya terhadap Aceh Tengah ini kan Bu. Pandangannya mungkin Aceh Tengah ini sekarang ini lagi isunya lagi ini Bu, tentang sampah bukan, tentang kabupaten harus bersih. Jadi nanti penulis ini menulis isu bukan tentang itu tadi Bu, harus membersihkan sampah di sekitar lingkungan kita, nggak boleh kotor bukan. Oke. Itu dia Bu. Pasti sudah tahu ya apa itu tentang pandangan penulis tentang suatu isu. Kemudian yang keempatnya laporan investigasi. Tulisan yang mengungkapkan fakta tersembunyi melalui penelitian mendalam. Nah, ini di sini ada investigasi. Harus langsung ke lapangan kita menyelidiki permasalahan tersebut. Itu yang bagus. Karena kita langsung ke lapangan. Siapa korbannya. Itu baru jelas. Laporan. Karena itu berbentuk laporan. Jadi dia yang dikatakan dengan fakta tersembunyi melalui penelitian mendalam. Kita harus langsung ke lapangan. Jadi ada yang bertanya? Ada yang bertanyakan? Di dalam membahas kita dari awal, kita akan membahas tentang jurnalis dan wartawan. Apa sih perbedaan antara jurnalis dan wartawan ini? Perbedaannya? Perbedaan antara jurnalistik dan wartawan. Jurnalistik itu adalah penulis juga. Wartawan itu adalah memang orangnya langsung. Memang itu tidak ada bedanya sebenarnya antara jurnalis dengan wartawan. Karena yang kita dengar sekarang ini hanya wartawan. Berarti kalau wartawan itu kita beranggapan berarti itu penulis. Tidak ada bedanya sebenarnya antara jurnalis dengan wartawan. Itu tergantung kitanya, tergantung individunya cara mengungkapkan antara jurnalistik dengan wartawan. Karena itu sama-sama mencari berita. Yang lain ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Apa dah? Lalu. Sudah. Baiklah. Terima kasih ya kepada mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri di dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah jurnalistik. Ibu banyak mengucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.